Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi teman-teman, kita ketemu lagi ya di titik balik perubahan. Sebelum kita awali kuliah kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita dapat pagi ini bisa berkah, bermanfaat dan bisa mendapat pemahaman. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo kan? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutin kembali obrolan kita setiap pagi ya. Pagi ini kita coba lihat yang apa nih ya. Dissolving ego lagi ya. Lihat dissolving ego. Jadi menghentikan dominasi pikiran, ini penting ya. Menghentikan dominasi pikiran dapat diselesaikan dengan satu langkah, yaitu kerendahan hati yang diperkuat hanya dengan mengenali bahwa pikiran ini aslinya tergantung pada penginderaan ya. Jadi pikiran itu tidak berdaulat. Dia tergantung pada indrawi. So tahu juga gitu ya. So tahu. Tidak maha tahu gitu ya. Juga tidak mampu menemukan yang benar dan yang palsu. Jadi tidak berdaulat, tidak tahu segalanya, hanya so tahu, atau bahkan tidak mampu membedakan yang benar dan yang palsu. Jadi kita sering sering bahas ini, bahwa pikiran itu hanya bekerja di atas dogma. Ya, itu poinnya ya. Pikiran itu hanya mampu bekerja di atas dogma. Contoh yang paling bagus adalah contoh, coba kita ambilkan contohnya ya. Kita ambilkan contohnya. Nah, tentang permainan catur gitu ya. Kita ambil contoh ini. Masih ingat ya contoh tentang permainan catur ini? Jadi pikiran kita hanya bisa menganalisis, mengkalkulasi, memutuskan hanya percaya tentang aturan bermain catur. Kalau dia tidak percaya catur, maka tidak akan bisa bekerja dia. Jadi kita bisa bermain catur setelah kita percaya aturan bermain catur. Pikiran tidak bisa mengoreksi apakah aturan permainan catur itu benar atau salah, nggak ngerti dia. Dia pokoknya hanya mengikuti apa yang
dia percaya. Itu salah satu contoh. Tanpa dia percaya pada aturan bermain catur, ya, atau yang disebut dengan dogmanya itu, ya pikiran tidak bisa melakukan apapun gitu. Jadi pikiran itu bekerja setelah percaya, ya kan? Jadi pikiran bekerja setelah dia percaya. Itu ya, biar jelas apa yang disebut Hawking. Kemudian begini juga kadang-kadang ya. Karena yang saya temukan di kehidupan nyata. Karena pikiran itu tidak mampu membedakan yang benar dan yang salah. Maka biasanya untuk keluar dari kebuntuan karena tidak mampu membedakan yang benar dan yang salah, maka akan menyerang, akan mengkritik, mencelah, akan memecah-mecah. Ini salah satu cara pikiran untuk keluar dari kebuntuan ya. Jadi dia akan terus mengkritik. Jadi orang yang terus mencelah, mengkritik, memecah-mecah, itu ciri atau malah nyalahkan gitu ya. Itu ciri dari jiwa yang tidak mampu menemukan kebenaran. Ciri jiwa yang tidak mampu membedakan kebenaran dan kepalsuan. Itu ya. Jadi dia akan terus mengkritik. Dia akan terus menyalahkan. Kalau kalau di agama itu misalnya ketika dihadapkan pada pengadilan ya tentang kebenaran dan kepalsuan, jiwa manusia itu justru menyerang setan sebagai penyebab, mengkritik posisi setan, mencelah setan ya sebagai penyebab dari ketersesatannya gitu ya. Itu persis banget dengan cara kerja pikiran. Ini saya telah disesatkan loh, kata iblis. Ya udahlah, kamu sendiri kok yang ini yang memutuskan itu, bukan saya gitu ya. Itu ada tuh dia di Quran itu ada redaksi semacam itu, dan itu ya ini ya menyerang setan sebagai penyebab dari kesesatannya. Itu ciri jiwa yang tidak mampu menemukan, tidak mampu mencari, tidak mampu membedakan kebenaran dan kepalsuan. Jadi terus saja kamu kritik yang di luar, terus saja kamu celah yang di luar, itu tanda keangkuhan pikiran ya, yang nggak bisa membedakan kan jiwamu sendiri. Lah kenapa kok yang di luar yang dicercah? Ini penting ya.
menyalahkan orang lain atas ketidakmampuan jiwanya membedakan kebenaran dan kepalsuan. Menyalahkan orang lain atas ketidakmampuan membedakan S besar dan S kecil pada dirinya sendiri. Makanya untuk keluar dari perilaku semacam itu butuh kerendahan hati, gitu ya. Butuh kerendahan hati. Jangan kemudian menyerah, ya. Dalam spiritualitas itu mengkritik, menyerang itu enggak ada gunanya. Dalam artian itu justru menyakitkan gitu. Ya kan? Menyakitkan saja gitu. Dan itu tidak bisa dipakai terus-terus sebagai cara untuk menemukan kebenaran. Ya kan? Justru menyerang itu, kritik itu untuk memecah-mecah yang keutuhan gitu. Ini teman-teman yang yang sedang berjalan, ya, yang sedang menempuh perjalanan spiritual, itu dikenali, ya. Tolong dikenali bahwa menyerang keluar itu tanda bahwa dia frustasi tidak mampu membedakan S besar dan S kecil dalam pengalamannya sendiri. Dan memang ini soal mampu membedakan kebenaran dan kepalsuan mengenai diri, itu memang mesti jangan nyerang orang gitu. Dengan penuh kerendahan hati, mintalah pertolongan kepada Tuhan gitu ya. Karena hanya dengan rahmat-Nya lah kita mampu membedakan itu. Tanpa kehadiran rahmat Tuhan, selamanya kita akan tidak pernah mampu membedakan kebenaran dan kebenaran dan kepalsuan. Kadang-kadang itu saya lihat dalam beberapa grup spiritualitas, mode mengkritik, menyerang ini dikiranya ini untuk menemukan kebenaran. Enggak bisa. Enggak bisa gitu. Itu justru kita terus-menerus merangkul arogansi ego gitu. Kamu sendiri enggak kenal dirimu, kamu serang orang lain, ya kan? Kan persoalannya ini kan dia tidak mengenal pengalaman kediriannya, mana yang ini, mana yang ini. Ya sudahlah, bersabar, jangan nyerang orang gitu. Masalahnya itu bukan pada orang, masalahnya itu adalah ya belum mampu gitu kan. Dan kita tidak mengerti juga bab mana itu yang mampu. Tapi itu sebenarnya bukan tentang bab apa yang harus dipelajari. Itu lagi-lagi ya biizni rabbihim. Dukun versus pesulap terkalibrasi 150. Ya itu ya. Ya ini penting ya. Maksud saya itu jangan buang-buang waktu untuk menggemukkan, untuk memberi makan jiwa yang suka mengkritik, apalagi misalnya sampai sudah berfaham
fatwa bahwa kritik ini adalah jalan ninjaku. Wah, itu yes, tambah kacau. Kritik itu tidak bisa membawa kita sampai pada kebenaran. Kerendahan hatilah yang membawa kita untuk sampai pada menemukan kebenaran dan kerendahan hati untuk tidak terus-menerus memperagakan es kecil gitu ya. Kerendahan hati untuk tidak memperagakan ini. Mendingan nangis saja gitu ya. Mendingan nangis. Itu lebih bagus menangis, lebih berfaedah menangis daripada mengkritik. Justru dengan banyak menangis, jiwa kita itu mengalami regresi atau progresi lebih cepat gitu ya. Ya, kerendahan hati memasrahkan ya keterbatasan pikiran. Nah, ini bagus nih doanya dari Bang Jayen ya. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar dan bantu kami untuk mengikutinya. Jangan nyerang orang lain gitu. Nggak bisa kita memberi petunjuk. Kita hanya menemani. Kita sama-sama ini ya paling hanya kita bikin petanya saja. Oh, ini kamu terlalu jauh itu. Terlalu jauh dari posisi saya gitu kan. Ya, ini dipakai saja ini doanya Bang Jayen. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar dan bantu kami untuk mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepada kami yang batil itu batil, bantu kami untuk menjauhinya. Jadi bedakan antara kebenaran dan kepalsuan. Jangan sampai samar-samar ya. Jadi itu harus tegas batas antara kepalsuan dan kebenaran. Dan itu tidak bisa dengan terus-menerus mengkritik Tuhan, mengkritik pemimpin, mengkritik bos, mengkritik siapapun gitu ya. Tidak bisa. Semakin banyak kritik, semakin cepat kena serangan stroke karena tekanan darah tinggi. Ya, kepalsuan itu menyerang, kebenaran itu kerendahan hati, gitu ya. Saya kira ini, apalagi nih nanti kita menghadapi tahun politik, setahun lagi kita sudah mulai masuk ke tahun politik. Itu kita akan diprovokasi untuk mengkritik. Ya biarkan saja lah itu mereka ya. Biarkan saja. Wong negara kita ini kayak gini ini kan bukan hanya karena kerja pemerintah. Tapi itu kerja jiwa setiap warga negaranya. Nah, gitu ya. Kita tulis rame-rame nih. Kita tulis bahwa kondisi bangsa kita hari ini merupakan, bukan hanya merupakan kerja pemerintah, tetapi merupakan kerja jiwa semua warga negara. Sudahlah, ini kan rame lagi nih ya. BBM naik gitu ya. Jadi mari kita perbaiki cara apa? Tingkatkan ya kualitas dimensi kerja jiwa kita ya.
Jadi nggak usah kritik sana sini gitu ya. Nggak usah memecah kehidupan itu menjadi merintah, masih kerja pikiran gitu ya. Kita tidak usah memecah kehidupan ini, memversuskan antara rakyat dan pemerintah. Ini malah ada yang WA gitu ya. Ini Bang Aswar kayaknya dapat dana buzzer RP. Gunduh. Apa buzzer. Emang begitu. Siapa di sini yang masih suka protes? Nah, ayo. Siapa yang suka protes? Itu ciri ya. Dia frustasi, tidak mampu membedakan kepalsuan dan kebenaran di dalam dirinya sendiri. Dianya yang gak mampu membedakan, orang lain yang disuruh tanggung jawab. Ada nggak orangnya nih? Ya banyak lah ya, banyak. Tapi nggak ada di sini, insya Allah. Ini penting, ini prinsip soalnya. Ini prinsip. Malas protes. Kalau rezeki saja lebih besar, iya jelas lah ya. Ngapain protes? Rezekinya lebih besar dari ini protes. Meskipun itu hak konstitusi ya, tetapi mestinya kita ya sebagai apa ya, kita yang sudah belajar kesadaran ya sudah gitu ya. Seperti itu. Jadi ini kita kurangi lah ya. Kalau perlu itu dengan kerendahan hati, aduh, ya kita yang transform. Kita yang mentransformasi. Saya termasuk yang paling banyak. Saya termasuk yang paling banyak merepresi dulu ya, energi kemarahan gitu ya. Wah, banyak sekali. Semuanya tak kritisi. Kadang-kadang ya masih terlihat ya, beberapa ya. Tapi ya sudahlah, progresif aja terus gitu ya. Oke, itu dulu ya untuk pagi ini. Ini saya kira ini untuk kita semua begitu ya. Sebenarnya bukan tidak peduli, bedakan saja kebenaran dari kepalsuan. Jadi jangan menyerang kepalsuan karena itu akan menghabiskan energi gitu ya. Dengan kumpulkan teman-teman yang mengenali kebenaran lalu bikin model terbaik. Jadi tidak usah kepalsuan itu, tidak usah diserang, itu namanya counter force. Ya. Jadi menyerang kepalsuan itu ini pendekatan counter force. Pendekatan menyerang kepalsuan gitu ya. Disebut counter force. Antara pendekatan terus diperagakan kebenaran disebut counter balancing. Usahakan pilih counter balancing gitu ya. Letting go itu bukan bukan tidak peduli. Letting go itu kan kita melepaskan
melepaskan ego dan pikiran gitu ya. Lalu menjadi bersaksi. Jadi letting go itu, ya ini teman-teman juga nih. Ini letting go berarti mentransformasi ya pemahaman akan kenyataan dari berpikir menjadi bersaksi. Jadi letting go bukan berarti kita plongo-plongo atau apati gitu ya. Letting go itu kita melampaui analisis. Ya, letting go itu berarti kita perlu melampaui analisis. Dari analisis ke bersaksi. Gitu. Soalnya banyak juga ini orang letting go lalu tidak, ya sudah gitu aja katanya. Terus ngapain letting go? Ya nggak ngapa-ngapain. Ah enggak, itu namanya nggak sadar juga itu. Ya, letting go kita dari berpikir ke bersaksi, dari berpikir ke berzikir, itu letting go gitu kan. Bukan nggak ada apa-apa, bukan kemudian aktivitas mental itu jadi itu bukan letting go ya. Jadi ini kita perlu membedakan batas-batas aktivitas jiwa kita gitu ya. Gitu ya Mas Jamim. Oke. Oke. Matur nuwun, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Insya Allah kita bertemu besok pagi ya. Tunggu aja informasi dan linknya di grup. Bagi teman-teman yang mau mengikuti training Tapping for Healing masih ada ya kuotanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.